Di tahun ini sebenarnya target kami ke angka 7, tapi di 2 tahun lagi kami akan mencapai 8. Tapi sebenarnya perhitungan kami masih bisa menembus angka 8 di tahun 2025 akhir dan 2026. Sehingga kami bergerak, karena kami tidak bisa membangun sendiri, karena itu kami harus menggerakkan penunjang, Pak. Penunjang kami itu termasuk Sidoarjo, ketika itu ada Gresik, ada Lamongan, ada Bangkalan, sehingga sesama daerah bukan lagi persaingan antar kepala daerah siapa yang terbaik, tapi sesama daerah itu adalah bagaimana ketika kita menjadi bagian pemerintahan negara Indonesia ini, sehingga kita bisa bergerak menciptakan pekerjaan dan menciptakan pergerakan pertumbuhan ekonomi yang sama-sama akan mempengaruhi di sekitar kita. Itu yang kita lakukan. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudi Latif. Pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi. Serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota periode 2025-2030 sudah dilantik. Nah, kami sedang melakukan serangkaian wawancara untuk mengetahui program kerja dan potensi masing-masing kepala daerah dan daerahnya. Selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami muat di Majalah Politik Indonesia edisi April 2025 dan juga kami rencanakan untuk bisa dibukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Eri Cahyadi, STMT. Beliau adalah Wali Kota Surabaya. Apa kabar, Pak Eri? Alhamdulillah sehat, Bapak sehat nih. Alhamdulillah. Pak Eri Cahyadi lahir di kota Surabaya 27 Mei 1977, menyelesaikan pendidikan vokasional jurusan Teknik Sipil di ITS, kemudian S1 diselesaikan di Teknik Sipil Institut Teknologi Aditama Surabaya, S2 Manajemen Proyek di ITS, S2 Teknik Sipil di Untak Surabaya, dan S3 di Universitas Erlangga. Kemudian mengawali karir sebagai PNS di lingkungan Pemkot Surabaya, pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Kota Surabaya, pernah menjadi Kepala Bapeko, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, hingga akhirnya terpilih menjadi Wali Kota 2021 sampai 2024 dan kembali terpilih untuk periode 2025-2030. Nah, Pak Eri mungkin bisa cerita perjalanan bagian-bagian yang penting yang bisa dikenangkan selama ini sampai terpilih menjadi Wali Kota Surabaya untuk kedua kalinya. Silakan, Pak. Jadi Pak Bambang ini cerita dikit. Jadi pada waktu tahun 2020-2021, itu saya waktu itu masih menjadi Kepala Bapeko, dan tiba-tiba diperintahkan di akhir-akhir untuk ikut menjadi konsultan wali kota pada waktu itu. Jadi satu hari Pak Bambang, besok pendaftaran, sekarang baru ada rekom Pak. Karena kita juga nggak pernah daftar kemana-mana, tiba-tiba diminta dan diberikan rekom itu.
atas izin orang tua saya mengikuti pemilihan wali kota pada tahun 2021. Perjuangan sangat berat pada waktu itu karena saya bukan orang politik, saya bukan orang yang terbiasa mengikuti hal seperti itu, tiba-tiba mengikuti hal itu. Jadi saya berjalan seperti air saja, hanya menyampaikan apa yang sudah saya kerjakan dan saya lakukan ketika menjadi Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas Kebersihan, sekaligus Kepala Bapeko. Sehingga banyak mengenal masyarakat pada waktu itu. Karena saya sedang cangkruan, kalau kerjakan paving, kerjakan sampah itu berbareng sama dengan masyarakat. Akhirnya terpilihlah saya di tahun 2021. Dan di situ saya berjanji pada orang tua saya bahwa kalau saya menjadi wali kota, itu sumpah saya di depan orang tua saya, diminta oleh abah dan umi saya, beliau mengatakan niatkan untuk menerangi makam abah dan umi kalau abah dan umi besok meninggal. Dan abah saya sekarang sudah meninggal, Pak Bambang, pada waktu saya di wali kota yang periode pertama. Di situ saya sudah bergerak menjadi apa yang diinginkan oleh orang tua saya. Jadi saya lihat, angka kemiskinan kita berapa, angka stunting, kematian ibu dan anak, pertumbuhan ekonomi, sekaligus pengangguran terbuka. Disitulah saya lakukan semua yang kita lakukan, dan alhamdulillah ketika itu kita lakukan secara ta'awun, tolong-menolong, dan gotong royong, seperti yang disampaikan Presiden Soekarno, maka hasilnya dampaknya luar biasa. Karena itu yang menjadi prioritas saya pada waktu pilihan kedua itu adalah kepuasan masyarakat dalam menilai sebuah pemerintahan. Apa pemerintah itu berhasil tidak terlihat dari kepuasan masyarakat. Sehingga ketika kami ikut yang kedua, itu kepuasan masyarakat yang kami dapatkan pilihannya itu adalah 85%. 85% yang kita dapatkan pada waktu putaran kedua. Tapi apakah saya bangga? Tidak, karena hasil yang kita capai selama ini itu adalah hasil seluruh warga kota Surabaya. Baik itu masyarakatnya, baik itu pengusahanya, baik perguruan tingginya. Karena saya membangun Surabaya itu bukan atas siapa yang lebih berjasa, siapa yang lebih berharga, tapi siapa kita ini adalah satu keluarga besar yang menjadi satu bagian, sehingga semuanya bisa kita rasakan dan dirasakan oleh masyarakat kota Surabaya. Itu yang kita rasakan, Pak. Putaran kedua ini lebih bagaimana saya mengajak warga kota Surabaya jauh lebih baik lagi menjadi keluarga besar. Karena pada waktu yang pertama, itu kami merasa betul bagaimana stunting di tempat kami, Pak. Pada waktu itu 28,5%. Tertinggi di Jawa Timur. Bahkan di Indonesia kita peringkat keberapa begitu. Dan alhamdulillah setelah kita berdiskusi dengan masyarakat, semua stakeholder yang ada, maka kita bisa turun menjadi hari ini, tahun 2023, itu 4,6% terendah se-Indonesia. Bahkan tahun 2024, kita menjadi 1,6% terendah se-Indonesia dan dijadikan contoh oleh pemerintah pusat BKKBN waktu itu, juga WHO turun ke sini. Semuanya turun, Pak, termasuk staf khusus Presiden. Bagaimana langkah yang bisa dilakukan kok seperti itu? Gitu. Kami sampaikan bahwa itu semua adalah kerja masyarakat Surabaya. Karena itu akhirnya diadop yang di kota Surabaya itu apa? Karena kami memiliki orang tua asuh. Jadi semua warga Surabaya yang namanya perusahaan itu menjadi orang tua asuh. Jadi apa yang kami, karena selalu menggugah perasaan orang. Setiap insan di muka bumi ini, di Surabaya ini. Kemiskinan yang semula angkanya ada di sekitar 7, sekian menjadi 3,9%. Dan itu lebih rendah sebelum masa COVID malah. Karena target saya di tahun ini bisa mencapai 2%. Pengangguran terbuka yang pertama 9,8 dan ini menjadi 4,9. Ini yang kita lakukan di kota Surabaya. Bahkan yang namanya pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7 tahun ini, lebih tinggi daripada nasional dan Jawa Timur. Itulah yang menjadi modal kita untuk kedua ini, sehingga kami berjalan lebih banyak dicintai masyarakat karena kepuasan itu. Tapi hari ini kami tetap menjaga agar sekolah itu bisa ada untuk rakyat. Kami di sini sudah terbentuk, Pak. Dibentuk Kampung Madani, Pak. Kampung Madani di Surabaya itu sudah berjalan sejak tahun 2023. Jadi bagaimana orang yang mampu membantu orang yang lemah. Jadi ada donatur, Pak. Ada yang ngasih 5.000, 100.000, ada yang ngasih beras. Sehingga saya sampaikan bahwa kampung itu jangan pernah ada orang miskin yang tidur, saya biasa begitu, Pak. Tidur dalam keadaan
lapar sampai lambungnya, tetapi kita ini tidur dalam keadaan kenyang seperti Al-Bukhari Muslim gitu, Al-Bukhari Muslim. Ya, Selalu saya sampaikan. Sehingga muncul Kampung Madani. ya, Bahkan di Surabaya ini ada sekolah satu sarjana, satu keluarga miskin, satu sarjana, Pak. 200 orang yang dia itu akan kuliah semuanya dan dibiayai oleh orang tua asuh dari perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya. Ini yang terjadi, Pak. Sehingga ini menjadi kekuatan kami, kekuatan gotong royong, kekuatan ta'awun, kekuatan Pancasila dan agama yang kami lakukan di Surabaya. Jadi itu Pak kenangan yang kita lakukan sehingga kami bisa membangun UHC 100% di tahun 2023, ada bebas jamban. Nah itulah yang masih terkenang buat saya, ini menjadi amal jariah seluruh warga kota Surabaya, membangun Surabaya dengan kekuatan kekeluargaan, Pak. baik, luar biasa. Saya juga mengamati bahwa Pak Eri ini wali kota yang sering turun sampai ke kelurahan. Nah, bahkan pertumbuhan ekonomi kota Surabaya sekarang tertinggi secara nasional. Nah, pertanyaannya ke depan apalagi yang masih mau dilakukan? Jadi Surabaya ini, Pak, Surabaya ini kan bergeraknya di bidang perdagangan dan jasa. Sehingga kami akan menggerakkan kembali semua itu karena perdagangan itu 28%, setelah itu pengelolaan manufaktur itu 19%, pergudangan 6%. Maka mau tidak mau kita akan mengenjot itu. Dan makan minum ini menjadi bagian yang juga tidak bisa terhindarkan di kota Surabaya. Sehingga kami menyiapkan itu apa? Kami menjadikan kota pariwisata. Jadi di Surabaya yang selama ini terkenal katanya menjadi kota jasa saja, hari ini sudah ada susur sungai, Pak. Yang kalau di TikTok orang lihat, ini di mana ini? Di Venesia atau di mana? Itu ada di Surabaya. Jadi kami menggunakan susur sungai. Yang kedua, kami menghidupkan yang namanya tunjungan. Kami mengingat bahwa tunjungan itu adalah tunjungan itu menjadi ciri khas Surabaya, melakukan tunjungan. Kami menjadikan tunjungan romansa. Sehingga hari ini seluruh tunjungan itu full menjadi tempat kafe dan tempat makan. Dan itu satu hari, Pak, kalau hari biasa pengunjungnya sampai dengan 5.000. Kalau lebih dari, kalau Sabtu Minggu bisa sampai 8.000. Kami juga memiliki kota lama. Kota lama itu yang kita bagi pecinan, setelah itu Eropa, dan setelah itu Arab. Itu kita lagi kembangkan yang posisinya yang ada di kota lama dan di pecinan dari tahun ini. Di mana di kota lama itu kita bisa melihat suasana bangunan-bangunan yang memang bergaya Eropa dan kita bisa melihat sunset, Pak, yang ada di sana. Jadi setiap sore itu penuh, pagi penuh untuk melihat matahari yang akan terbenam gitu di posisi kota lama ini. Dan itu yang kita lakukan. Dan ternyata luar biasa. Bahkan di Surabaya kami juga memiliki jet ski yang kita ada di Romo Kalisari, sehingga itu ada kebun binatang kecil yang kita berikan. Jadi kami membedakan, Pak, bagaimana di Surabaya ini ada wisata yang memang dia itu untuk masyarakat yang cukup bayar 5.000 begitu, mereka bisa menikmati kebun binatang. Setelah itu ada ATV, ada juga perahu kano, itu yang mereka bisa nikmati. Hari ini kami juga berpikir bahwa Surabaya ini dengan adanya IKN, ini kan juga dekat, Pak. Kami berpikir bahwa ibu kota yang ada di IKN ini, maka kami tidak berpikir lagi sebagai gerbang menuju IKN, tapi bagaimana kami ini menjadi menahan orang untuk kalau mau ke IKN nginep Surabaya saja gitu. Dan kami juga berpikir itu, sehingga kami hari ini sudah mengajukan surat ke Menteri Pariwisata dan Kesehatan, kami bergerak di medical tourism. Jadi kami dengan beberapa rumah sakit yang ada di kota Surabaya, dengan Angkasa Pura kami sudah bekerja sama, dengan travel kami bekerja sama, karena kami berpikir bahwa di Surabaya ini rumah sakitnya luar biasa. Bahkan ada rumah sakit yang khusus yang dibangun oleh Menteri Kesehatan di Surabaya untuk rumah sakit yang bergerak di bidang kanker dan semuanya gitu. Bahkan kami juga banyak rumah sakit yang ada di Surabaya yang dokternya secara internasional juga luar biasa. Sehingga kami sudah menggerakkan itu. Jadi kami bergerak akan menjadikan Surabaya menjadi medical tourism. Selain tadi tempat-tempat wisata. Karena kami harus bisa mengembangkan diri, apalagi di IKN nanti ada gerbang di sana, ada ibu kota di sana, maka kami akan menjadi hub, bukan menjadi penghubung saja.
Dan yang terakhir kami ini memiliki bandara pelabuhan kota Pelindo ini Tanjung Perak. Kami juga memiliki yang dekat meskipun masuk wilayah Sidoarjo, bandara internasional Juanda. Maka kami bisa menggabungkan dua itu, Pak. Karena ketika kami bisa mengirim kebutuhan yang ada di IKN itu menjadi bagian kami. Karena kemarin seperti kami berdiskusi dengan wali kota Balikpapan, mereka menyampaikan kita tuh butuh daging banyak. Pak Wali, akhirnya kita bisa gerak kan. Ketika begitu maka kami bisa menggerakkan daging itu, mengirim ke Balikpapan melalui mana kita bekerjasama dengan yang ada bergerak bidang sapi. Contoh ada di Bangkalan, ada di Jombang, ada di Blitar. Maka kami bisa menggerakkan juga teman-teman kami yang ada di Jawa Timur untuk mensuplai yang ada di IKN nanti di Indonesia Timur melalui kota Surabaya. Itu yang kita kembangkan, Pak. Baik, luar biasa. Dan kota Surabaya kalau nggak salah juga masih ada industri. Nah, pertanyaan saya sekarang pertumbuhannya tertinggi 5,7 kalau tidak salah Ya, di kota 5,74. Surabaya. 5,74. Nah, kira-kira dengan target Pak Prabowo bisa sampai 8%, bagaimana dengan kota Surabaya yang sekarang tertinggi, Pak? Saya insya Allah dengan target itu sudah mulai menyusun rencana, Pak. Tadi seperti saya sampaikan, kami juga menggerakkan masyarakat. Ini karena pergerakan kita di penghubung ini luar biasa. Sehingga target kami di tahun ini, sebenarnya target kami ke angka 7, Pak. Tapi di 2 tahun lagi kami akan mencapai 8. Tapi sebenarnya perhitungan kami masih bisa menembus angka 8 di tahun 2025 akhir dan 2026. Sehingga kami bergerak, karena kami tidak bisa membangun sendiri, karena itu kami harus menggerakkan penunjang, Pak. Penunjang kami itu termasuk Sidoarjo, ketika itu ada Gresik, ada Lamongan, ada Bangkalan. Maka ketika ini semua bergerak, maka pertumbuhan ekonomi kami itu pasti akan bergerak. Jadi kami kemarin sudah mengumpulkan gerbang Kertasusila. Kami sampaikan, Pak Prabowo ini punya yang luar biasa. Ketika kita bicara pangan, saya bilang gitu. Maka saya sampaikan, Surabaya ini bukan kota pangan, meskipun kami punya sawah, tapi kan itu tanah milik pengembang yang memang dipekerjakan saja, bukan tanah sawah, Pak, bukan. Tapi kita minta untuk itu. Sehingga apa? Saya sampaikan ke teman-teman yang ada di Gresik, sama di Lamongan dan Sidoarjo. Maka Surabaya akan menghitung neraca komoditi kebutuhan kami terkait dengan beras. Maka contoh ini, beras merek Raja Lele umumnya berapa kiloan, kami butuh sekian ton, maka kami kontrak dengan mereka MOU. Kami sediakan cabai, setelah itu dengan Mojokerto, kami akan kontrak, dan ini kita mulai. Saya katakan, kalau kita tidak bekerja sama, maka selesailah perjuangan kita sebagai wali kota dan kepala daerah dan bupati. Kami juga menyampaikan, kalau ada kegiatan MICE di sana, maka taruh di Surabaya, jangan di luar Surabaya. Maka pergerakan itu akan sangat dahsyat ketika kita bisa melakukan hal itu, ketika penunjang itu berjalan. Dan kami juga melakukan yang tadi kami sampaikan terkait medical tourism. Bagaimana kita meyakinkan, menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga sesama daerah bukan lagi persaingan antara kepala daerah siapa yang terbaik, tapi sesama daerah itu adalah bagaimana ketika kita menjadi bagian pemerintahan negara Indonesia ini, sehingga kita bisa bergerak menciptakan pekerjaan dan menciptakan pergerakan pertumbuhan ekonomi yang sama-sama akan mempengaruhi di sekitar kita. Itu yang kita lakukan. Jadi kita yakin akan bisa, karena kemarin kita sudah sepakat dengan beberapa hotel yang ada di Surabaya, maka kita sampaikan kalau itu bisa dikerjakan oleh warga sekitar kita, maka kerjakan seperti laundry-nya. Sehingga kami berharap investasi akan kami berikan kemudahan, karena izin-izin itu, Pak, hanya di dalam satu tempat saja, tidak boleh kemana-mana, saya sampaikan, dan kami bisa memantau keterlambatan berapa, karena semuanya melalui digital. Kemarin kami sampaikan kepada seluruh pengusaha di Surabaya, investasi di Surabaya, itu bisa berjalan, karena target kami di Surabaya tahun ini adalah 43 triliun. Ini yang kita lakukan, karena kemarin sudah tercapai sekitar 38 triliun, Pak. Hari ini target kami di tahun ini adalah 43 triliun. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan bergerak. Target apa, Pak? Investasi masuk, Pak. Investasi masuk di kota Surabaya. Sehingga akan mempengaruhi kota-kota penunjang yang ada di kota Surabaya. Itu yang kita lakukan, Pak. Jadi target kami untuk pertumbuhan ekonomi yang 8%, kami optimis bisa mencapai titik itu, Pak.
Nah, biasanya pemerintah daerah juga dilengkapi dengan badan usaha milik daerah. Nah, apa yang bisa dikembangkan di Kota Surabaya melalui BUMD, Pak? Jadi kami memiliki BUMD itu ada BUMD terkait dengan rumah potong hewan, BUMD terkait dengan perumahan, YKP, BUMD terkait PDAM, juga BUMD terkait PD Pasar. Maka kami akan hari ini membuat lagi, Pak, satu anak perusahaan yang kami gerakkan di bawahnya PDAM dan YKP. Salah satu contoh adalah membangun perumahan, karena YKP ini kita memiliki tanah aset yang besar, banyak, sehingga kita manfaatkan untuk membangun perumahan yang ada di kota Surabaya. Dan kami berharap sehingga masyarakat Surabaya ini termasuk ASN dan masyarakat yang baru bisa memiliki rumah di kota Surabaya. Juga kami mengembangkan kota Surabaya ini tidak ada lagi listrik di atas, Pak. Kami membuat ducting, sehingga ketika ada fiber optik, ketika ada pembangunan listrik, maka itu bisa dilakukan di bawah, dan itu kita sudah lakukan di kota lama. Kami juga ingin melakukan pelayanan publik yang maksimal, sehingga nanti pengelolaan seperti GBT, Surabaya Expo, yang di sana tempat-tempat konser, maka kami gerakkan melalui BUMD. Sehingga BUMD ini bisa melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa, lebih cepat pembangunannya dan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat dan lebih luas gerakannya. Karena kalau dilakukan oleh UPTD, maka aturan-aturan itu akan mengikat dan agak panjang. Sehingga kami berikan kebebasan, sehingga kami hari ini memberikan contoh kepada BUMD-BUMD yang ada di kota Surabaya untuk direksi-direksinya untuk membuat kontrak kinerja seperti yang dilakukan oleh kepala OPD di kota Surabaya. Karena kami ini memiliki kontrak kinerja. Kontrak kinerja kami itu saya mulai menjadi wali kota, itu saya minta kepada seluruh kepala OPD itu membuat kontrak kinerja apa yang menjadi output-outcome-nya. Kalau tidak tercapai, maka di dalam kontrak kinerja itu ada surat pernyataan sejak tahun 2021, itu kami akan mengundurkan diri dan kami siap dipindah. Dan selama saya 2021 ini ada 13 orang yang harus tergantikan karena tidak tercapai output-outcome yang mereka lakukan. Dan bahkan kami hari ini ketika memilih kepala OPD untuk mempertahankan apakah dia tetap menjadi kepala OPD atau ada yang mendaftar, kami melakukan lelang jabatan secara terbuka. Hari ini Bapak kalau ingin pirsa, kami melakukan mulai Senin kemarin itu, lelang jabatan itu kami masukkan ke YouTube, Pak, ke Bangga Surabaya, sehingga seluruh warga kota Surabaya bisa melihat, memberikan penilaian, seluruh nasional juga bisa melihat. Kami mengundang wartawan, kami mengundang praktisi, kami mengundang perguruan tinggi untuk memberikan penilaian. Sehingga apakah mereka layak menjadi pemimpin atau tidak. Karena kami benar-benar untuk rakyat, bukan siapa yang dekat dengan saya, tapi siapa yang profesional dan bisa bergerak untuk rakyat, silakanlah menjadi pemimpin di kota Surabaya, di kepala OPD-nya. Hari ini masih berlanjut, Pak, karena kami ada 70 kepala OPD yang hari ini sudah berjalan sekitar 12, Pak. Jadi masih berlanjut, nanti insya Allah jam 9 ini dimulai lagi, Pak. Baik. Nah, biasanya di setiap pemerintah daerah itu ada BUMD yang dalam bidang keuangan perbankan biasanya juga ada rumah sakit daerah. Bagaimana dengan kota Surabaya, Pak? Ya, mohon maaf Pak, tadi ada BPRSAU kita punya yang terkait dengan perbankan. Saya lupa tadi menyampaikan. Perbankan ini kami lakukan menggerakkan UMKM, sehingga UMKM di Surabaya ini bergeraknya luar biasa. Karena kami pergerakan ekonomi 5,74 itu yang terbesar dari pergerakan UMKM. BPRSAU kita support memberikan penyertaan modal di BPRSAU, dan di BPRSAU ini memberikan bantuan kepada UMKM dengan bunga 3%. Jadi bunga 3%, sehingga mengembangkan. Dan kami membentuk pergerakan, salah satunya untuk mengentas kemiskinan dan menggerakkan perekonomian itu adalah bagaimana orang-orang yang miskin tadi kami latih, kami berikan, kami ajarkan untuk mendirikan koperasi, sehingga mensuplai pekerjaan-pekerjaan dan kebutuhan yang ada di kota Surabaya, baik itu yang melalui APBD maupun yang bukan APBD. Contoh, kami memiliki pekerjaan paving, gitu Pak. Sehingga kami, warga miskin itu kami kumpulkan, dan kami juga memberikan alat kepada mereka untuk mencetak paving sendiri. Pavingnya kualitasnya didampingi oleh ITS, Petra, dan perguruan tinggi lainnya. Setelah itu terpenuhi, maka dia menjual di katalog dan diambil oleh kota Surabaya untuk ketika pemasangan paving. Bukan hanya kota Surabaya, tapi kota-kota lainnya.
Ini yang kita lakukan. Seperti menjahit juga begitu. Kami menggerakkan semuanya itu semuanya dari BPRSAU. Kalau terkait dengan rumah sakit, Pak, kami menggunakan BLUD. Jadi rumah sakit kami sudah menggunakan BLUD, bagaimana mengembangkan bekerja sama. Jadi contoh ketika kami membeli alat, kami sampaikan awal-awal memang kita menggunakan APBD. Coba tolong dihitung, saya bilang begitu. Ketika kita membeli alat seperti contoh MRI, harganya puluhan miliar. Setelah itu, kita menghitung berapa orang yang akan menggunakan. Ternyata dalam waktu 5 tahun, MRI ini sudah berubah, Pak. Sehingga MRI yang saya beli itu bisa berkurang. Spare part-nya sudah diskontinuitas, nggak ada lagi gitu. Sehingga hari ini kami ketika BLUD, mereka sudah melakukan inovasi dengan melakukan KSO, kerjasama. Sehingga kami meminta BLUD kepada seluruh rumah sakit, sehingga pekerjaannya juga lebih luas, sehingga pelayanan kami juga menjadi luar biasa. Dan kami hari ini memang bekerja sama dengan seluruh rumah sakit yang ada di Surabaya, Pak Bambang, karena tidak semua rumah sakit itu menggunakan BPJS. Saya sampaikan, kamu itu rumah sakitnya di Surabaya loh. Kalau rakyat Surabaya ini ternyata untuk mendapatkan pengobatan sulit, karena di tempat kami kan di rumah sakit Suwandi, Pak, rumah sakit BDA, satu hari itu sampai dengan 2.500. Karena itu banyak yang tidak ada bahwa BPJS di tempat lain, yang dia itu tidak menerima BPJS dan hanya kecil. Sehingga saya sampaikan, kalau seperti itu ya sudah, saya bisa mencabut izin kamu loh, SIPK-nya nggak saya keluarkan loh. Ini untuk kepentingan rakyat. Maka ketika ada sesuatu yang bergerak di Surabaya termasuk investasi, maka gerakkanlah gotong royong dan Pancasila untuk menerima tetap BPJS. Dan alhamdulillah ini sudah bergerak semua, Pak. Termasuk kemarin ketika kita bisa menurunkan stunting karena kita connect dengan semua rumah sakit yang ada di Surabaya. Yang BPJS kita mulai bergerak hari ini. Kemarin ini sudah bergerak. Kami memang untuk itu kami bertahap, dan tahun ini kami sudah sampaikan semuanya harus menerima BPJS. Kita hitung kamarnya agar apa? Agar warga Surabaya ini tidak antri kalau masuk rumah sakit kalau ada yang sakit dan mempunyai banyak pilihan. Karena kan Surabaya ini besar, Pak. Ada timur, utara, selatan. Kalau rumah sakit yang di timur atau di selatan tidak menerima BPJS yang ada di sana, masuk warga Surabaya harus ke utara, Pak. Yang ke tempat Suwandi, dan di barat yang ada di BDA. Ini yang kami kuatkan, Pak. Jadi itu Pak Bambang yang ada di Surabaya. Baik, baik. Nah, sekarang mengenai masalah lingkungan, Pak. Surabaya termasuk kota yang berada di pantai utara, yang di banyak kota mengalami masalah banjir dan rob. Nah, seperti apa di Surabaya, Pak? Jadi di Surabaya ini, Pak, kami itu bergerak kena itu ada karena pengaruh Kali Lamong. Dan Surabaya ini ada di hulu. Jadi di hulu itu adalah ketika kami ini mendapat buangan dari Melirit sana, dari Mojokerto, Kediri, Malang, itu larinya ke Surabaya. Kami juga Surabaya ini hulu baru ke laut, dan kami kemarin juga ke kali perbatasan. Sehingga yang terjadi adalah kami membuat, karena kami ini di hulu, satu-satunya jalan adalah kami membuat saluran besar yang ada di kota Surabaya. Jadi kami membuat banyak gorong-gorong, sehingga air ini ketika sebelum masuk ke laut pasti akan masuk ke sungai. Kalau sungainya penuh, maka kami harus bisa menampung air itu yang ada di dalam gorong-gorong. Kenapa dulu zaman Belanda ada riul-riul yang besar, Pak? Karena sebenarnya itu menampung air sebelum masuk ke laut begitu, masuk ke sungai. Karena seperti kejadian kemarin, ketika hujan deras, yang namanya Kali Jagir, Pak, Kali Surabaya, itu sudah meluap, tidak bisa menampung. Alhamdulillah karena kita masih memiliki gorong-gorong yang besar, drainase yang bagus, sehingga air itu masuk ke drainase. Jadi ketika hujan itu ada genangan sekitar 5 cm. Tapi ketika hujan selesai, maka dia juga akan hilang. Karena sudah bisa tertampung di tempat itu. Yang terkait di Kali Lamong, kami membuat tanggul, Pak. Membuat tanggul yang sudah kita lakukan tanggul-tanggul itu yang kita lakukan sehingga di sana dulu yang banjir, sekarang sudah alhamdulillah sudah tidak banjir seperti di Pakal begitu. Itu banjirnya sampai 1 pinggang, Pak, tapi sekarang sudah tidak. Dan inilah yang terjadi. Tapi karena selama ini kalau bisa Bapak lihat tanggal sebelah, Pak, di tempat kami sudah ada 7 hari. Di mana? Di tempat Gresik juga 5 hari. Di Surabaya tidak ada, Pak, alhamdulillah. Dan moga-moga drainase kami bisa menampung itu. Yang kemarin yang sempat viral itu adalah di
rumput menanggal, Pak. Karena kami masuk dari tempat rumput menanggal itu masuk di kali perbatasan. Kali perbatasan bukan milik kami, Pak. Karena itu adalah milik BPWS. Jadi masuk wilayah Sidoarjo, milik BPWS masuk ke laut. Ini semuanya full enceng gondok, Pak. Tidak pernah dikeruk enceng gondok. Warga selalu meminta, dulu diminta dikeruk mulai tahun 2019. Tapi tidak pernah dikeruk. Akhirnya terjadi banjir di mana di rumput penanggal harapan sampai 1 hari itu, tapi langsung saya sedot, saya masukkan ke saluran yang saya punya di Kebun Agung. Tapi setelah itu, Pak, kami langsung mengeruk, karena dulu pernah kami mengeruk di telepon, Pak, sama BPWS. Itu bukan kewenangannya Surabaya, tapi karena kemarin banjir, saya hajar, Pak. Sudah, alat saya keluarkan semua, saya ngeruk di tempatnya Sidoarjo dan BPWS, akhirnya menjadi viral, dan teman-teman BPWS ke Surabaya menyampaikan, ya sudah, Pak, kalau kami malah senang kalau dibantu, begitu akhirnya, Pak. Sehingga alat kami sekarang sudah memasuki ranah yang bukan wilayah kota Surabaya, Pak, hari ini. Karena kami sudah tidak lagi memikirkan wilayah, karena kami bisa harus membantu tempat-tempat saudara-saudara kami yang ada di Sidoarjo terpaksa, Pak. Karena kalau ini nggak diselesaikan, maka air yang dari rumput nggak bisa masuk ke laut juga, karena melalui kali perbatasan. Akhirnya alat kami sekarang masuk, Pak, ke tempat wilayah yang bukan wilayah Surabaya. Itu terjadi, Pak, di Surabaya. Nah, kota-kota besar akhir-akhir ini juga mengalami problem sampah. Nah, bagaimana di Surabaya? Alhamdulillah, Pak, di Surabaya ini kami ini mengolah sampah dengan menggunakan teknologi gasifikasi. Sehingga yang masuk ke dalam tempat itu adalah 1.600 ton per hari. Dan gasifikasi ini akan ditarik gasnya menjadi gas metan untuk menjadikan listrik. Dan hari ini sudah beroperasi dengan listrik menghasilkan 11 megawatt. Sedangkan sampah yang tadi di thermal dipanaskan, maka residunya menjadi 10%. Dan dari 10% itu digerakkan lagi dengan RDF, itu menghasilkan 0, Pak. Jadi bisa menghasilkan minyak, bisa menjadi 0. Jadi sampah itu terbakar. Kami sudah melakukan itu, dan itu kami lakukan sejak tahun 2021, diresmikan Pak Presiden ketika saya menjabat Wali Kota Surabaya, Pak. Pelaksananya mulai tahun 2019. 2021 berjalan. Dan sampah ini kemarin menjadi acuan atau para menteri datang ke Surabaya, Pak. Beliau pada kaget semua di Surabaya sudah berjalan seperti ini. Bahkan dari salah satu dirjen di KLHK menyampaikan, Pak, ini sudah berjalan di Surabaya sejak 2021. Ini seperti di Singapura. Kalau di Singapura kenapa harus belajar di sana? Belajar di Surabaya saja. Kemarin sudah Pak Menko itu datang ke Surabaya. Juga Pak Menteri PU sudah datang, Menteri Lingkungan Hidup juga datang. Jadi itu yang dilakukan di Surabaya, karena kami juga tidak lagi menggunakan RDF, tapi kami sudah menggunakan teknologi gasifikasi, Pak. Jadi sudah dihancurkan sampahnya. Iya, baik, luar biasa. Nah, terakhir apa yang masih Bapak programkan atau impi-impikan akan dilakukan di Kota Surabaya dalam 5 tahun mendatang? Kami itu kan menjadi kota dunia, transformasi kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan, Pak. Tapi memiliki akhlak dan budaya arek Surabaya. Jika kami itu berpikir kehadiran negara itu pasti apapun yang dilaksanakan harus mencapai 7 tujuan, Pak. Satu adalah mengurangi kemiskinan, setelah itu mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi stunting, angka kematian ibu dan anak, menaikkan IPM, indeks pembangunan manusia, menurunkan Gini rasio kesenjangan antara si miskin dan si kaya, dan pertumbuhan ekonomi. Apapun yang dilakukan kota, apapun yang dilakukan daerah, jika 7 ini tidak tercapai, atau yang tadi harus turun dan harus naik tidak tercapai, maka inovasi daerah itu gagal buat saya. Karena itu ketika saya itu bingung ketika masing-masing daerah banyak inovasi tapi tidak melihat 7 ini, Pak. Harusnya 7 ini yang menjadi perhitungan apakah kota itu, daerah itu berhasil atau tidak. Ketika yang harusnya kemiskinan turun, stunting turun, Gini rasio turun, angka kematian ibu anak turun, ini harus dilihat ini. IPM harus naik, pertumbuhan ekonomi naik. Kadang ada yang merasa dulu termasuk kota Surabaya, kita ini inovasinya ini, Pak, dapat penghargaan.
Saya bilang, kalau penghargaan kamu dapat, tapi 7 ini tidak berhasil, maka itu kegagalan kota. Dan itu yang kita lakukan, Pak. Sehingga target kami itu adalah, meskipun kami ingin 7 ini, Pak. Kemiskinan target kami itu menjadi 2%. Yang harus kami capai, bahkan ketika 5 tahun harus menjadi 2% ke bawah. Juga terkait pengangguran terbuka harus juga jadi 2% ke bawah. Karena kami tidak bisa menggerakkan yang luar Surabaya, Pak. Stunting itu harus 1% ke bawah yang kita lakukan. IPM target kami adalah indeks pembangunan kami manusia terakhir di 5 tahun ke depan harus mencapai 90% Pak. Karena hari ini sudah menjadi 84, kami target tahun ini menjadi 88, sehingga di 5 tahun ke depan bisa 90% ke atas. Ini target saya. Gini rasio bisa menjadi 0,1, maksimal 0,2, itu yang kita lakukan. Dan inilah yang saya inginkan, apa? Sebuah kota itu akan sejahtera ketika tidak ada kesenjangan yang sangat tinggi antara si miskin dan si kaya. Dan ketika kemiskinan itu hilang, pengangguran terbuka itu hilang, maka secara otomatis stunting juga akan hilang. Termasuk kesenjangan sosial juga akan hilang, pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Karena itulah saya ingin membangun Surabaya dengan budaya arek, maka selalu saya katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu yang selalu saya gembar-gemborkan di Surabaya. Maka yang surat Al-Maidah itu, maka kita selalu gerakkan masyarakat untuk membangun, sehingga kota dunia yang humanis, yang berkelanjutan dan berakhlak itu adalah ketika kita bisa saling membantu, saling menguatkan di setiap RB, kampung, akhirnya bisa bergerak menuju kota dunia. Dengan 7 tadi harus tercapai. Itu yang kita lakukan. Pak Wali, terpaksa saya tambah satu pertanyaan, karena jarang yang memperhatikan mengenai Gini rasio, Pak. Bapak ingin 0,1 atau 0,2, padahal rata-rata kita kan 0,3, 0,4, dan itu berat sekali untuk menurunkan. Nah, bagaimana resep Bapak? Kalau di Surabaya ini sudah 0,3, Pak. Hari ini Surabaya sudah 0,3, makanya saya ingin menjadi 0,2. Karena di Surabaya ini, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mungkin Bapak akan lihat satu-satunya kota di Surabaya yang memiliki data 1 RW itu terdiri dari berapa kakak, berapa jiwa di dalam 1 RW, itu hanya kota Surabaya. Dan di dalam 1 RW itu, siapa yang stunting, siapa yang menganggur, siapa yang miskin, itu kami tahu semuanya. Bahkan dalam 1 persil, itu sudah sertifikat, PBB-nya sudah bayar apa belum, IMB-nya ada atau tidak, yang menganggur siapa dalam 1 rumah kami tahu semua. Ini satu-satunya di Indonesia. Dan semua sudah belajar ke Surabaya, karena kami itu ngetik sendiri, Pak, ngisi sendiri. Karena kan sifatnya itu rahasia katanya, sehingga kami tidak bisa menggerakkan. Seandainya semua kota bisa tahu, Pak, maka kita bisa semua kota itu bisa memiliki ini, maka kebijakan-kebijakan kami itu bisa kita lihat, Pak. Jadi contoh, ketika saya melihat menurunkan angka Gini rasio menjadi 0,2 tahun ini, maka saya lihat orang miskin ada di Surabaya itu ada berapa, tempat tinggalnya di mana saja. Oh, dalam 1 keluarga ini miskin. Dia punya berapa anak? Oh, dia punya 3 anak. Yang 1 SMA, yang 2 dia umur produktif. Nah, saya hitung, Pak, yang umur produktif saya kumpulkan, yang SMA saya kumpulkan, yang SMP saya kumpulkan. Sehingga anggaran saya nggak ngawur, Pak, ketika membuat anggaran. Ya sudah, kalau begitu, maka yang miskin itu, yang anak SMP, SMA, kamu kasih beasiswa. Yang umur produktif, maka ikutkan kerja. Dengan apa? Menjadi padat karya dengan membuat pabrik, atau dia ikut di pabrik yang bergerak, yang sudah ada industri yang ada di kota Surabaya. Setelah itu kita gerakkan tadi yang masyarakat kampung madani bisa membantu makannya untuk ibu ini. Maka kesenjangan itu akan berakhir, Pak. Karena itulah kita bisa melihat juga anak-anak yang umurnya lulus SMA, maka kita ikutkan sekolah yang 1 sarjana, 1 keluarga miskin. Kalau saya tidak punya data ini, Pak, omong kosong kami bisa melakukan semuanya, Pak. Tidak akan pernah mungkin. Maka ketika saya ketemu wali kota dan kepala dan bupati lainnya, saya tunjukkan, mereka kaget. Loh, Pak Wali, caranya gimana membuat ini? Maka hari ini saya sebagai ketua APEKSI, saya kan ketua APEKSI, Pak, Asosiasi Kota Seluruh Indonesia, pemerintah kota seluruh Indonesia, kami menyampaikan kemarin ke Mendagri, maka kalau bisa, semua data pernik itu bisa diberikan ke masing-masing kota. Sehingga kota itu bisa melihat per rumah, pernik itu, maka kita kan bisa tahu berapa orang di dalam rumah ini, berapa jiwa, yang miskin berapa, sehingga pemerintah itu bisa melakukan intervensi. Sehingga yang sasaran PKH tidak salah, sehingga kami juga akan memberikan bantuan tidak double, itu kami membutuhkan data ini. Dan itu dilakukan di Surabaya dengan ngetik sendiri, Pak, dulu, Pak.
Karena kami punya banyak persoalan. Karena sifatnya karena sifatnya dulu rahasia. Ya sudahlah, kami katakan kami ingin membuktikan saja. Kami berikan, Pak. Hari ini kami bisa melihat bahwa orang miskin yang sudah bekerja, pendapatannya berapa per bulan kami juga bisa tahu, Pak. Karena pergerakan kami yang ada di Kecamatan Lurah dan di OPD dan dinas-dinas itu, kami menjadi pengampu untuk di setiap rumah, di setiap RW. Sehingga mereka akan datang setiap bulan untuk bertanya, masih bekerja tidak? Hasilnya berapa? Ketika itu padat karya kami pantau. Ketika kami lihat itu kami pantau. Ketika lihat bekerja di industri. Sehingga kami tahu ini sudah menjadi tidak miskin lagi. Ini pergerakan. Yaitu Pak yang saya katakan menuju kota dunia. Kalau kita tidak menggunakan digitalisasi Pak, bagaimana kita ini bisa menuju kota dunia? Karena satu-satunya yang bisa mempermudah kita membantu mencapai titik itu adalah kita digitalisasi. Sehingga kami hari ini ketika Pak Presiden menyampaikan efisiensi anggaran, kami sudah lakukan tahun 2023, Pak. Karena pegawai kami itu tidak lagi kerja di kantor, Pak. Kerjanya di Balai RW. Seperti penyelesaian adminduk, itu maka di Balai RW. Orang cukup datang ke Balai RW, karena kami semuanya melakukan digitalisasi. Sehingga kalau orang bingung, lupa digitalisasinya atau tidak bisa, datangnya ke Balai RW. Kami juga bergerak yang seperti PU Bina Marga tidak di kantor, tapi dia turun di lapangan ngecek pekerjaan juga di rumah pompa. Laporannya juga melalui aplikasi. Dan itu kami terapkan, Pak, sudah. Karena saya bilang, kalau menjadi pegawai negeri, lenggah di kantor saja, terus gimana tahu kondisi lapangan? Nah, ini akhirnya kami hari ini membuat pekerjaan itu, Pak, melalui aplikasi. Dan setiap kepala OPD itu, kepala dinas harus tahu visi misi wali kota, dia membuat visi misi, maka visi misi ini dijelentrekan menjadi output dan outcome, maka output outcome-nya itu dijelentrekan per hari, per orang, per individu. Sehingga individu ini ketika mengerjakan apa, maka di aplikasi muncul output outcome-nya tercapai. Kalau tidak mengerjakan itu, Pak, yang dikerjakan oleh kepala dinas yang ditetapkan, maka output outcome-nya tidak tercapai. Kalau output outcome tidak tercapai, maka output outcome-nya kepala dinas juga tidak tercapai. Itu per hari, Pak. Kami sudah menekan tab, Pak. Jika Bapak kalau lihat di Surabaya, mungkin kepala dinas kami sama camat Lurah sudah pakai ini semua, Pak. Karena kalau tidak, output outcome-nya tidak tercapai per hari, maka per bulan tidak tercapai, setahun tidak tercapai, maka tunjangan tambahan penghasilnya juga tidak cair, Pak. Itu yang kita lakukan di kota Surabaya, Pak. Baik, luar biasa Dr. Eri Cahyadi STMT, Wali Kota Surabaya. Banyak sekali yang sudah dikerjakan dan banyak sekali yang sudah dihasilkan. Mudah-mudahan ini terus menginspirasi ke depan. Amin. Selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.